Balik lagi di podcast Going Solo dan kali ini kita akan ngobrol sama satu teman dari Kota Pelajar. Ada yang tahu apa itu Kota Pelajar? Yang sudah berumur pasti tahu Kota Pelajar di mana. Biasanya anak-anak zaman sekarang nggak tahu Kota Pelajar di mana. Betul begitu Mas Danu? Iya, biasanya sih begitu Mas. Kalau anak-anak muda sekarang taunya bukan Kota Pelajar ini. Kota apa? Kota yang harus dipelajari. Kota yang harus dipelajari. Oke, nanti kita akan ngobrol sama teman kita namanya Danu Ari Prasojo. Ya, ini orangnya ganteng. Mirip Mas Yasef ya, tapi dia bukan Yasef. Jangan kemana-mana dan disimak terus. Mas Danu. Oke, Mas Ponco. Ya, walaupun tadi sudah beberapa kali di-mention, coba tolong perkenalkan dirimu. Oke. Perkenalkan saya Danu ya. Saya apa ya? Kamu siapa? Saya siapa ya? Saya bukan kebetulan ya. Saya temannya Mas Ponco di sini. Oh, temannya. Teman kerja, Teman kerja, teman main, teman bobo. Oh, bukan ya? Hah? Oh, bukan teman bobo ya, Mas ya? Jangan. Geli gua sama lu, Bobo ya. Oke. Ini Mas Danu ini adalah seorang tenaga kerja. Ya, ini kita lagi di Jogja. Kebetulan Mas Danu kerja di salah satu bukan nama tempatnya, tapi bidang usahanya sebenarnya apa tuh? Di pariwisata, Mas. Di pariwisata. Jadi Mas Danu ini bekerja di salah satu objek pariwisata dan di beberapa minggu terakhir itu gue tertarik sama postingan-postingan Mas Danu di media sosial. Jadi dia seringkali posting kalau dia itu lagi ada di tengah-tengah pelatihan museum. Nah itu gue nggak tahu dia ngapain di pelatihan museum itu. Apakah dia dilatih menjadi artefak? Apakah kamu dilatih menjadi artefak? Coba Mas Danu, langsung saja diceritakan. Kamu ngapain itu di pelatihan-pelatihan museum itu? Oke, terima kasih Pak Mas Ponco. Berapa ya? 1 minggu yang lalu ikut pelatihan SD Permusiuman dari Dinas Kebudayaan Jogja, Mas. Itu untuk edukator ataupun karyawan dari museum. Jadi semua perwakilan Museum 1 Jogja itu ada 45 orang. Oke. 45 lebih tapi dari 45 museum yang ada di Jogja itu ikut pelatihan. Kalau kemarin itu membahas mengenai kewirausahaan untuk menuju museum mandiri. Kewirausahaan untuk menuju museum mandiri. Ya. Oh, isinya apa itu, Mas? Kalau isinya itu kemarin kita banyak diajarin mengenai branding, Mas. Kalau dulu ya, mungkin kalau kita melihat museum itu kan kuno, tradisional, klasik gitu ya. Sekarang ini untuk menunjang banyak anak muda, terus juga siapapun itu untuk berkunjung ke museum, kita diajak untuk yuk kita branding lagi museum kita. Oke. Kita branding, kalau belum ada logo, kita buat logo di situ. Oke. Kemudian bisa cari pendapatan lain dari tiket untuk museum sendiri. Jadi untuk agar museum ini tidak hanya bergantung pada tiket, tidak hanya bergantung pada orang yang datang, tapi ada sumber sesuatu penghasilan lain ya. Oke, ini berarti kurang lebih bisa dibilang ini mengemas ulang museum ya. Karena kan kalau ya maaf ya nggak tahu kalau yang generasi sekarang ini pernah ke museum apa enggak. Harusnya pernah. Tapi kalau zaman dulu gue muda belia itu gue senang ke museum gitu. Cuman kan museum itu kalau di zaman gue itu ya museum yang di Indonesia khususnya ya, kalau museum yang di luar nanti kita obrolin. Cuman museum yang di Indonesia itu ya kesannya itu kan suram, berdebu, gelap. Beberapa museum malah terasa angker. Ya, saya pernah datang ke satu museum yang ada di Kota Tua di Jakarta itu jam 12 siang aja saya ketakutan. Yang ini Mas, museum Gak usah disebut museum apa, nanti saya dituntut. Ya, jangan macam-macam sama anak muda ya. Nah, itu berarti tadi program pelatihannya itu ya arahnya ke pengemasan ulang. Dasarnya apa Mas? Kenapa museum itu perlu dikemas ulang sampai ada pelatihannya gitu? Karena
kalau yang saya lihat Mas ya, saya lihat selama ini untuk museum sendiri, beberapa museum tuh angka kunjungan wisatawan untuk mau datang ke museum itu masih rendah Mas. Rendah, nggak ada pengunjungnya, minim. Malah kadang ada yang satu hari itu nggak ada pengunjungnya, atau satu bulan itu hanya mungkin 10 atau bahkan ada yang sebulan itu belum tentu ada yang datang. Iya. Kayak gitu. Jadi karena mungkin marketingnya karena kan museum itu kan secara ini kan non profit ya Mas ya. Iya. Nah, tapi dituntut untuk bisa menghidupi museum. Nah, jadi itu sih mungkin karena marketing dan brandingnya kurang, jadi ada yang tidak mau datang ke museum, nggak tertarik gitu ya. Padahal ternyata koleksinya bagus, gitu. Nah, jadi harus ada kemasan ulang lah dari museum-museum yang ada di Jogja. Nah, terus kalau Mas Danu itu kemarin ikut pelatihan itu emang minat, mengajukan diri, pengen daftar sendiri atau ditugaskan sama kantor? Kebetulan ditugaskan Mas. Ditugaskan sama kantor ya. Tapi menikmati pelatihan itu? Menikmati Mas, karena ternyata tidak hanya untuk museum saja, tapi untuk pribadi juga. Ada dapat ilmu baru lah dari situ. Oke, dapat ilmu baru ya. Tapi kalau secara pribadi nih, misalkan Mas Danu nggak ditugasin itu, ada minat tentang dunia permusiuman, apakah jadi pengunjung atau itu ada minat ke sana? Ada Mas. Atau terpaksa aja? Ada Mas. Karena surat tugas? Enggak. Kebetulan juga beberapa kali sering jalan-jalan ke museum Mas. Sendiri? Sendiri sama pacar. Sama pacar? Yang lain? Enggak ya. Sama sekolahan? Teman SD? Studi tour dong? Iya. Gitu. Iya. Nah, itu coba Mas diceritakan tentang minatnya. Apa yang menarik dari museum? Itu kan hanya ada barang-barang tua dari masa lalu. Ya, Mas Danu punya waktu kurang lebih sekitar 45 menit buat ceritain soal minat itu. Saya mikirnya malah 2 jam Mas. Mikirnya 2 jam? 45 menit aja? Oke, baik ya, Mas. Saya persingkat jadi 10 menit boleh Mas? Iya, nanti temennya itu lapar. Tadi nggak mau makan, sekarang udah mulai bentar lagi minta burung dara. Ya. Monggo to the point Mas. Jadi kenapa kok minat sama museum? Kenapa minat sama museum? Karena menarik Mas. Jadi banyak hal yang saya bisa dapatkan dari museum. Banyak hal yang di sekolahan mungkin kita nggak dapat, di museum tuh dapat. Kayak misalnya ada museum sandi di Jogja, ada museum sandi. Museum sandi? Museum sandi. Jadi itu punyanya BIN. Wow. Jadi Badan Intelijen Negara. Bentar. BIN itu kan Badan Intelijen Negara, bener ya? Itu bukannya harus rahasia? Kok dia malah bikin museum? Ya orang jadi tahu semua sandinya. Iya. Kebetulan sandi lama sih Mas yang dipajang. Sandi kadaluarsa. Ya ada yang mungkin masih dipakai, tapi buat apa ya istilahnya? Edukasi juga kan di situ. Edukasi untuk masyarakat. Kemudian juga ada juga yang menarik lagi itu museum biologi kayak gitu. Dia nyimpen beberapa kayak pengawetan hewan kayak gitu, janin-janin gitu. Itu menarik sih. Ada beberapa yang kayak gitu. Diawetin. Jadi buat edukasi, ya. Saya janin hewan apa gitu. Iya. Jadi lebih ke situ cuma jadi dapat edukasi. Jadi gak bosenin sih sebenarnya kalau mau jalan-jalan ke museum tuh banyak hal yang bisa kita dapetin sih. Edukasi, fun-nya juga ada. Karena sekarang juga ada beberapa museum yang sudah mulai mengaplikasikan VR. Jadi virtual reality. Kemudian ada juga hologram. Kayak di museum, kalau di Jogja tuh ada museum Pleret. Dia ada hologram mengenai keris jadi kerajaan Mataram dulu gitu sih. Kayak augmented reality bukan beda? Bukan, belum. Augmented reality ada juga. Ada beberapa museum yang sudah mulai. Karena kan kalau saya melihat itu mungkin orang akan bosan Mas lihat museum yang cuma gitu-gitu aja dipajang. Nggak ada sesi fun-nya gitu kan. Karena kan kadang kalau sekarang saya lihatnya butuh sesuatu yang wow gitu kan. Karena teknologi gitu kan harus harus dicoba juga kan gitu. Apalagi anak sekarang kan nggak canggih, nggak asik, nggak seru. Nggak usah datengin kalau nggak canggih mah. Gitu-gitu sih. Gitu ya. Oke. Nah, Mas Danu tuh kalau dari selama ini Mas Danu
katanya suka jalan-jalan ke museum sama pacar juga gitu. Museum mana yang paling favorit? So far ya, yang paling favorit apakah museum apa gitu karena saya di museum ini karena sepi. Di museum ini karena AC-nya dingin atau apa gitu. Museum mana Mas? Museum favorit so far? Kalau so far museum favorit itu masih Ulen Sentalu, Mas. Ulen Sentalu. Ulen Sentalu. Oh, yang di ke arah Merapi tuh, ya, Kaliurang ke atas itu ya. Oh, kenapa itu jadi museum favorit? Bukannya itu paling mahal, salah satu yang mahal kan? Mahal tapi kalau saya melihatnya sesuai dengan koleksinya, Mas. Oh, mahal tapi bermakna. Bermakna. Bukan bermakna ya. Apa dalam banget mahal tapi bermakna? Koleksinya tuh menarik, Mas. Dari koleksinya juga, dari guide-nya juga, ceritanya juga keren gitu ya. Iya. Untuk menjawab pertanyaan juga mereka sangat sangat mengenal sekali koleksinya gitu, Mas. Itu yang keren sih menurut saya. Ulen Sentalu tuh koleksinya. Walaupun kebanyakan bukan Jogja ya, tapi Solo ya. Tapi keren sih menurutku. Sepakat. Kebetulan saya juga pas kemarin bulan Desember tuh baru ke Ulen Sentalu. Naik Vespa saya yang keren itu gitu. Ke Ulen Sentalu sama anak istri saya gitu. Tapi cuma satu anak karena yang satu lagi mesti stay di rumah, dan itu memang saya akuin ya harganya itu pas awal buset nih apaan nih museum segini, karena biasanya kan museum itu 3.000, 5.000, 3.000, 5.000, tiba-tiba ini berapa 60-70 ribu 70. Ya sekitar segitu ya. Nah terus udah masuk, dan di situ kan wajib pakai guide tuh, wajib pakai guide ya. Kemarin tuh sempat nunggu tuh karena mungkin juga kan sayang kalau cuma 2 orang pakai guide satu, jadi kita nunggu, tapi nggak lama sih, kurang lebih sekitar 5 menitan 10 menit terkumpul tuh 10 orang, akhirnya kita dikumpulin 10-12 orang dan kita keliling. Tapi ya memang benar tadi kata Mas Danu, nomor satu yang saya rasakan bedanya itu terlepas dari memang gedungnya desainnya aura nuansanya, atmosfernya itu keren. Nomor satu memang yang saya perhatikan beda dari museum-museum lainnya itu adalah guide-nya. Nih, mohon maaf nih Mas nih. Banyak museum yang selama ini kalau saya lihat itu guide-nya itu kan ya ada sih guide yang muda, tapi banyak kan guide yang tua. Bahkan saya ketika mau ke keraton itu juga kan ya bukan soal tua atau mudanya, tapi antusiasme dalam menjelaskan dan menjelaskan dengan tulus. Itu di Ulen Sentalu itu kemarin saya sama itu berasa. Kalau dan apa ya? Ini maaf lagi nih. Banyak maaf ya gue ya. Kayak mau lebaran masih 40 hari ya, sebulan lagi lebaran. Tapi gue minta maaf terus. Jadi apa ya? Dan mereka tuh jelasinnya lengkap. Merespon pertanyaan, bisa bercanda, karena kebetulan itu yang saya bilang itu tadi tuh ketika rame-rame itu 10-12 orang, ada yang kakek nenek, ada yang ABG, anak saya masih umur 8 tahun itu. Tapi dia bisa ngeblend sama semuanya, dan informasinya lengkap, ceritanya lengkap, keunik-unikannya di itu. Dan yang saya seneng adalah berasa jelasinnya itu benar-benar terlatih, tulus. Dan kadang nih jujur nih Mas nih, saya kalau ke museum itu sebenarnya ini jujur ya, saya kalau ke museum itu biasanya paling menghindari pakai jasa guide. Kemarin tuh waktu di Ulen Sentalu juga dalam tanda kutip rada takut. Karena image-nya kalau di kepala saya itu kalau ada guide itu kebayangnya saya Gak bisa menikmati, alurnya kecepatan, satu terburu-buru, dan yang paling parah itu kadang kalau guide itu Mas minta tipnya. Halus nggak halus sih, dibilang minta enggak, tapi ya ngerti kan maksud saya ya. Dan itu bahkan sampai kayak di beberapa tempat kunjungan wisata di sini yang terkenal itu saya mengalami itu. Walaupun ada juga yang tadi kayak di Ulen Sentalu cukup profesional gitu. Cuman memang menarik sih masih itu. Berarti kita kompak dong, sama-sama suka Ulen Sentalu ya. Menarik itu Mas. Menarik ya. Biasa kalau di museum itu Mas Danu menghabiskan berapa lama Mas? Tergantung museumnya Mas. Kayak misalnya dulu pernah ke Museum Gajah habis 1 jam sampai 2 jam lah. Ya. Karena dia kan luas, koleksinya banyak.
kalau sayang banget ketika kita masuk tapi kita cuma ke satu spot aja, tapi kan ada banyak spot lagi yang lain yang harus bisa yang dieksplor lah, paling nggak 1 sampai 1,5 jam lah bisa Mas. Oh, oke. Ya. Gitu. Tapi emang seru sih ya ke museum ya. Nah, terus kalau karena Mas Danu seneng suka, pasti kan juga suka browsing kan. Pasti suka lihat-lihat juga. Ada nggak museum yang pengen didatengin tapi belum kesampaian nih, belum ada kesempatannya, ada? Kalau di luar atau di mana aja, di mana aja. Kalau misalkan ada yang saya pengen datengin tapi di ini atau di itu gitu. Apa ya? Kalau di luar negeri itu ini salah satunya yang pengen tak datang itu yang di Prancis Mas. Oh, Louvre? Misalnya ada, iya itu keren tuh. Oh, kok kita sama sih Mas? Saya juga pengen ke situ loh. Itu museum yang menurut saya tuh keren dia. Iya, Louvre. Louvre bacanya gimana sih? Loh, kok kita sama lagi? Jangan-jangan kita jodoh. Waduh. Tapi kamu Batang, aku Batang. Jijik. Itu Louvre itu keren Mas. Nanti temanmu cemburu, jangan. Ya, itu Louvre. Terus kalau ada lagi itu yang di Dubai apa ya? Di Dubai. Aku lupa nama museumnya apa. Dia bagus juga itu. Iya, itu di Dubai itu keren tuh juga. Aku belum tahu. Tapi kalau Louvre itu dari SMA, dari kuliah itu gue pengen banget ke sono tuh. Cuman kok kita ada tadi klop terus ya. Jijik juga lama-lama nih. Kayaknya kita perlu jalan-jalan bareng kayaknya Mas ya. Enggak ya? Jangan. Kan Mas Danu mau lamaran bentar lagi bulan Mei. Jangan sampai merasa diduakan calon lo. Wah, Mas Danu milih cowok ganteng itu. Nah, kalau museum di Jepang tuh ada juga tuh Mas. Aku pernah lihat museum itu. Apa tuh di Jepang? Museum apa ya? Museum cinta? Museum pup Mas. Museum pup? Jadi dia iya, ada di sana ada. Jadi karena kan kalau kita lihat komik-komik Jepang kan kadang ada tuh gambar. Mas Yasef tahu itu museum pup itu? Tapi ada dia. Kalau pup tahu? Kalau gambar itu di komik Jepang tahu. Oh, gambar pup Mas Yasef tahu di komik Jepang. Kalau dirimu tahu? Tahu Mas. Tahu ya. Nah, itu dijadiin museum sama mereka. Oh, isinya pup nyata atau hanya bentuk-bentuk aja sih Mas. Tapi bukan dari pup nyata yang diawetkan, enggak? Bukan. Kalau diawetkan agak ngeri juga ya. Oh. Itu gitu. Menariknya apa sih selain bentuknya? Bukannya malah jijik? Apa ya? Unik aja sih Mas. Unik ya? Unik. Museum pup. Kayak kan enggak. Orang kan kita kadang kepikiran ya. Hal-hal yang sederhana tapi ternyata itu unik buat orang lain kayak gitu. Iya. Nah, itu salah satu. Kemudian kalau di Malang tuh ada museum tubuh apa ya kalau namanya kalau nggak salah museum tubuh. Iya. Itu juga keren tuh Mas. Oke. Wah, itu. Wah, kita suka museum ya. Boleh kapan-kapan. Kita suka museum aja cukup ya, jangan kita suka satu sama lain. Jangan Mas. Kasihan calon istri saya Mas dulu. Oke. Nah, terus Mas Danu. Saya kebetulan karena saya juga penyuka museum dan kebetulan saya berkesempatan datang ke beberapa museum lah di luar Indonesia ya gitu. Dan satu hal yang menarik itu kalau buat saya kalau di luar negeri itu museum itu banyakan pengunjungnya tuh pengunjung lokal. Dan pengunjung lokal yang mereka benar-benar keluarga bawa anaknya nunjukin, liatin tiap artefak, dibaca. Walaupun nggak 100% tapi saya ngerasa kalau di luar itu kayaknya tuh orang lokal bangga datang ke museum. Nah, dirimu ini kan bekerja di industri pariwisata, biasa dengan museum dan lain-lain. Itu menurutmu gimana Mas kalau sama teman-teman kita di Indonesia kalau datang ke museum? Kalau pengamatan saya Mas ya, ketika ada keluarga misalnya datang ke museum, ini sih Mas, masih agak kurang ya kalau dibandingin orang luar negeri ya. Saya kan di museum juga. Oh, museum apa kalau Mas? Saya di museum air Mas. Museum air? Museum air, Jogja Bay. Itu air apa nih? Air kehidupan. Air kehidupan. Museum air tawar, air laut, tapi air lah ya, air in general ya. General gitu. Jadi diajak kita ngajak orang-orang untuk lebih aware lagi dengan air, jangan buang-buang air, kayak gitu sih. Salah satunya sih itu. Jadi edukasi yang kita bawakan, kita kasih ke pengunjung itu salah satunya itu. Nah, tapi kebanyakan ketika orang datang ke museum, orang lokal ya Mas ya, kalian tuh lebih senang foto Mas. Oh gitu? Iya, jadi kadang ketika kita jelasin, enggak brengsek. itu
terlalu kasar Mas. Terlalu kasar apa ya? Dosa dong saya. Bahasa halusnya apa Mas Kak ini? Bahasa halusnya apa ya? Apa ya? Kurang asem. Ya itulah. Jadi iya. kalau kadang kita ketika jelasin gitu ya, mereka cuek. Lebih senang Mas fotoin aja Mas foto. Nah jadi dan di museum apapun juga, makanya kan di museum Ulen Stalo kan dia nggak boleh foto di Mas di dalam, karena biar fokus. Nah tapi kalau museum-museum lain kan kadang ngebolehin orang untuk foto, dan itu yang bikin mereka ya fokusnya selfie foto kayak gitu. Gitu sih Mas. Gitu ya. Kalau masih kurang apa ya, antusiasnya. Ini gue pengen cerita sesuatu, tapi nanti kita makin jijik kalau kita ternyata klop lagi. Gue juga salah satu museum favorit gue itu dekat nggak jauh di Singapura. Itu tentang air juga, Marina Barrage. Marina Barrage. Nanti dirimu coba browsing deh soal Marina Barrage. Dan gue kan kalau kerja itu kan kadang gue bikin kayak treasure hunt. Yes. Yang terinspirasi dari Amazing Race kayak gitu. Nah itu kalau misalkan gue ada grup atau klien atau keluarga yang pengen merasakan sensasi Amazing Race di Singapura, itu Marina Barrage itu museum tentang, bukan museum sih ya, itu lebih kayak pusat informasi. Tapi di situ lengkap Mas tentang sejarahnya dari Singapura dulu sering banjir gara-gara banyak pedagang kaki lima, banyak sampah, sampai mereka bisa bertransformasi sampai akhirnya juga bisa mengolah air hujan, air laut dan lain-lain lah gitu. Negara kecil cuman cadangan airnya luar biasa, cadangan air. Nah itu selalu jadi checkpoint wajib itu seru tuh. Nah kalau Mas Danu di museum air itu, Mas Danu sebagai apa? Sebagai air atau apa ya? Tadahan air atau talang air? Yang nyimpan air bukan ya? Ini jadi saya di situ sebagai edukator. Bentar, gue bingung nih, Mas Yasef selalu ada. Gue di GBK ada dia, gue di Jogja ada dia. Gue merasa dipantau, perasaan gue nggak enak. Jangan Mas Ponco diikuti sama Mas Yasef ini ya? Dia cemburu sama lu kayaknya. Dia posesif sama gue di sini. Ya, gimana? Saya di Museum Air sebagai edukator Mas. Sebagai edukator itu apa? Guide, fasilitator, beda sama? Simpelnya guide. Guide ya. Jadi guide yang mengedukasi. Emang edukasi gitu ya. Jadi guide di museumnya Mas yang menjelasin mengenai koleksi, kemudian juga mengedukasi pengunjung untuk ini loh koleksi kita tentang ini. Berarti Mas Danu juga mendampingi grup yang datang ke museum air. Mas. Pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan atau kurang mengenakan sama grup yang didampingi secara langsung? Pernah Mas. Apa itu? Ceritakan. Dicuekin Mas. Hanya dalam 2 paragraf. Dicuekin Mas. Dicuekin Mas. Dicuekin. Kok bisa dicuekin? Apa ya? Karena mereka bawa kamera. Mereka itu kan anak SMA Mas. Jadi kayak bukan mendeskripsikan anak SMA ya, tapi bukan. Kebetulan anak SMA yang kurang antusias dengan museum. Jadi mereka cuma jalan, kita jelasin, mereka jalan nggak didengerin karena fokus untuk hal yang lain, untuk berenang kali itu. Pengen buru-buru yang penting nyampe ujung terus nyemplung terus berenang. Jadi gimana rasanya Mas diabaikan begitu? Sedih Mas. Sedih. Nggak ngambek aja gitu, banting mic terus pulang gitu atau apa? Nggak boleh Mas. Nggak boleh, tetap dijalani. Mas. Tetap dijalani. Iya. Tapi banyak nggak ya kayak begitu? Beberapa ada pernah kayak gitu. Beberapa ada. Kalau ya namanya roda kehidupan ya, kalau ada pengalaman yang kurang menyenangkan pasti ada pengalaman yang menyenangkan juga dong. Iya ada. Boleh diceritain Mas? Kalau yang menyenangkan tuh pernah dapat pengunjung tuh yang dia sangat antusias Mas, dengan apa yang kita jelaskan, antusias. Jadi kebetulan itu keluarga, dan keluarga pembelajar pastinya. Mungkin ya, aku keluarga juga. Jadi keluarga yang mungkin mereka suka ke museum juga, jadi mereka cepat cerita juga, sering beberapa kali ngajak anaknya, keluarganya untuk ke museum. Jadi ketika mereka itu datang ke museum, jadi antusiasnya enak Mas. Jadi ketika kita jelasin mereka ada feedback, kemudian kita merasa merespon lah ya, mereka nggak diem atau respon dan juga menjawab apa yang misalnya mereka bertanya, kita jawab dengan benar gitu ya, dengan tepat. Mereka responnya itu sih yang menarik sih buat saya. Responnya. Jadi
sama halnya ketika jadi fasil kan gitu Mas. Kalau ada respon kan enak. Kalau nggak ada respon, hambar. Kayak makan sop tanpa garam loh. Kayak makan sop tanpa kuah. Tanpa kuah gitu sih. Jadi enak. Jadi karena ada respon, feedback. Ya. Tapi setelah kunjungan itu sempat diajak ke museum lain sama keluarga itu enggak? Kebetulan kita nggak tukeran nomor Mas. Nggak tukeran nomor. Sayang sekali. Mungkin kalau bisa jadi orang tua angkat loh. Aduh. Jadi kalau kapan suatu saat Mas Danu mau menikah kan bisa kita todong gitu loh. Ini ya minta. Apa Mas? Iya, semoga sih YouTube-nya nanti itu ya mereka sempat nonton ya. Kalau nanti sebarkan ya di nama tempat kerjanya saya nggak enak nyebutnya. Iya. Saya sebarkan di mana Mas? Di hatimu. Oke, Mas Danu. Kalau di Museum Air suka ada ekspat yang datang nggak? Ada beberapa Mas. Cuma nggak banyak. Nggak banyak tuh selama pandemi atau emang? Sebelum pandemi itu setahun itu berapa ya? 10 mungkin ya. 10 grup orang. 10 orang. 10 orang. Iya. Oke. Paling 10 orang lah kalau kurang lebih ya. Ada yang dari Prancis, ada dari Belanda kayak gitu. Jadi mungkin lagi liburan. Kebetulan lihat ada museum, tertarik, mereka masuk datang. Oke. Kalau boleh jujur nih Mas Danu itu menggambarkan Museum Air tempat Mas Danu berkarya ya, itu gimana khususnya dalam hal branding, packaging, kemasan, terus pembentukan image dan apa sih namanya image-nya gitu gimana? Kalau sudah cukup bagus, perlu banyak ditingkatkan. Kalau Museum Air itu dari segi branding atau image itu yang karena jujur aku baru ini baru tahu nih. Kalau branding image-nya itu ini Mas lebih ke ceria juga ya. Seperti kayak bentuk bangunannya kan cat depannya kan splash air ya. Jadi kita bawa suasana ceria, brandingnya itu, kemudian juga mungkin yang perlu ditingkatkan tuh kalau dari Museum Air mungkin marketingnya sih Mas. Marketnya kan selama ini sangat terbatas. Mungkin itu yang bisa diekspor lagi itu. Menurut Mas Danu, orang-orang kalau gue tanyain, lu tahu Museum Air nggak? Ada di mana? Mereka bisa jawab nggak? Mungkin nggak tahu Mas. Mas Danu seberapa yakin mereka nggak tahu? Karena beberapa kali ketemu orang misalnya sesama SDM museum juga Mas ya. Ya. Ditanya dari mana Mas? Museum Air. Wah itu di mana Mas? Sama-sama nggak tahu. Bagaimana kalau kita buktikan langsung? Boleh. Kita coba ya. Boleh, kita telepon ya. Boleh. Kita coba ya. Kita telepon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Halo Mas Dwi. Ya betul Om. Kamu masih bangun? Lebih cepat ya. Nih gue lagi ngobrol sama temen lo nih, Danu. Halo Danu. Halo Mas Dwi. Kan yang menyapa gue, kenapa lo halo Mas Dwi? Kenapa nggak halo Mas Ponco gitu? Halo Mas Ponco, halo Mas Dwi gitu ya. Mas Dwi, Yudhistira Dwi Prasetyo. Gue mau nanya nih. Ini cepet aja, gue buru-buru ya karena kebelet Mas Dwi. Siap. Lu tahu Museum Air nggak? Museum Air? Wah, belum tahu tuh. Nggak tahu. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Ya udah, ngapain kita buang-buang kuota lama-lama kalau dia emang udah nggak tahu, ya udah. Ya, kita to the point aja. Kita to the point. Telepon bini gua ya. Coba tes. Semoga belum molor gua omelin. Halo, Dri. Ya. Lu tahu Museum Air nggak? Museum Air. Oh udah, dari nadanya nggak tahu ya udah. Nggak jadi. Udah, makasih. Dua orang udah kita tanya nggak ada yang tahu ya. Kita telepon lagi yang lainnya. Ada yang tahu nggak nih ya? Ini kita aja jam 9:30 malam nelfonin orang tanya tahu Museum Air apa kagak. Ini antara mereka nggak tahu atau nggak sadar.
Halo. Halo, assalamualaikum, Mas Barkah. Waalaikumsalam. Ini ya, saya lagi Mas sama Ponco, Mas ada apa? Danu di Jogja nih. Halo Mas. Oh iya, kenapa? Mas Halo, Barkah, mau tanya Mas Danu. Barkah. Ini buru-buru Iya. Mas Barkah nih. Iya. Kita nggak mau nanyain soal SISKE-nya 3 ya. Kita mau nanyain, lu tahu museum air kagak? Museum air. Udah dari nadanya nggak tahu. Gimana? Makasih. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Museum. Oke, 3 orang kagak tahu museum air. Kita tes lagi ya. Kita telepon seseorang yang nggak terlalu akrab sama gua. Siapa ya? Gue cari ya. Gue cari. Langsung malam. Ini malam. Coba gue telepon nih. Ini gue udah setahun gue nggak kontakan. Terakhir gue ketemu di rumah gue setahun lalu. Udah bobok lagi jangannya. Ini udah tua, wibannya banyak dia. Siapa Mas? Hah? Mas Koben. Oh Mas Kobe. Tahu? Nggak tahu Mas. Ya tapi ada di grup lah sama lu. Iya ada. Nggak diangkat. Dia males kali sama gua. Bentar kita telepon yang lain. Ini kita telepon. Telepon lagi ya. Nih para pendengar bersabar ya. Kita mau ngecek. Orang pada tahu kagak museum air? Si kampret nggak diangkat gua loh. Ini Iwan Gunawan nggak diangkat. Oke, kita matiin. Utai sinyalnya bagus nggak ya Mas Utai ya? Utai nomornya yang mana ya? Coba telepon lagi ya, yang lain. Ini kita deg-degan ya Mas Danu ya. Ini tadi sudah ada Mas Yudis nggak tahu, Indri nggak tahu, Barkah nggak tahu, Japs nggak tahu, ya Koben nggak diangkat, Iwan nggak diangkat nih, Utai juga kayaknya malas keangkat nih. Gak diangkat, kita matiin. Jangan lama-lama lah. Randy, kita coba Herdiansyah Randy. Gak ada gue nomornya di sini. Irul tahu Irul. Randy. Gak ada Randy. Randy kok gue gak ada nomor lo? Pasien gue pernah WhatsAppan sama lo deh Randy. Coba tolong ya kalau lo dengerin nomor lo di WhatsApp ke gue. Terus siapa lagi? Gue pengen nelpon Bu Mirta tapi takut gue. Bentar, siapa ya? Oh, iya. Ini ada nih kita. Nah, kita Mas Koben WhatsApp. Ya. Halo, assalamualaikum Mas Koben nih. Maaf mengganggu waktunya nih. Saya tahu ini untuk kebanyakan orang beruban di sini. Waalaikumsalam. Sudah waktunya istirahat. Ini kok buru-buru nih, Mas Koben. Agak nih gue lagi habis jiar. Oh, habis jiar lu ngeles aja, bilang aja udah waktunya bobo, nggak apa-apa. Tai, kenapa? Mas Koben, ini gue lagi sama Mas Danu di Jogja. Gue mau nanya, gue ditantang, gue disuruh nyari 5 orang, 10 orang yang tahu soal museum air. Lo tahu museum air nggak? Pernah denger nggak? Mesin. Museum, bolot utuh. Oh, museum air. Museum air. Iya, pernah denger nggak? Tahu nggak? Kagak pernah denger gue. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Jangan lupa gue ada Canon 7D dijual ya. Jalan lo. Assalamualaikum. Jalan lo. Anjrit para pendengar, gue dikatain sialan sama dia. Oke, mana ya? Kita tes. Ini Utai kita coba. Randy, Utai nggak diangkat tadi, nomornya udah itu. Kita coba satu orang lagi nih. Sudah berapa orang tadi tuh, Mas? Sudah 4 orang ya. Kita nih orang kelima nih, orang terakhir nih. Orang terakhir ini dia suka air. Apalagi kalau gratis. Nantilah kejutan lah. Tapi dia juga udah tua ini, jam segini bobo dia biasanya. Halo.
Gak diangkat. Diangkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wences, gue buru-buru nih, ya. Gue buru-buru, gue harus tutup telepon dalam waktu 10 detik. Pertanyaan gue sederhana. Lu tahu museum air kagak? Museum air dari mana ini? Gue nggak tahu di mana lu tahu ada museum air. Gue pernah dengar taman ini kok nggak salah, tapi nggak tahu juga. Gak yakin gue. Ih, si Andrit. Lu jangan dulu, nanti kita dikomplain sama orang taman mini. Saya nggak ada museum air, Mas Wendy. Di taman mini lu pernah denger, tapi nggak yakin ya. Kalau di Jogja pernah denger ada museum air? Tapi nggak ya? Hah? Taman air. Museum air. Taman air nggak ada, adanya Taman Sari, Bambang. Oh iya, Taman Sari ya. Ketawain sama Danu nih. Iya. Kalau baru bangun tidur wah. Bangun tidur, ya Allah, uzur sekali kamu. Ya udah, tutup teleponnya, sayang, kuota gue percuma nanya kalau kagak tahu. Ya. Assalamualaikum. Ayo siap, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Danu. 5 orang udah kita telepon, kita tanyain, kagak ada yang tahu museum air. Ya, kagak ada yang tahu museum air. Nah, dari fakta itu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa lo ambil tentang museum air dan branding museum air? Ini Mas, harus diperluas lagi marketnya mungkin Mas ya. Jadi biar orang-orang di luar Jogja tahu gitu ya. Orang di Jogja ataupun orang Jogja sendiri juga tahu. Oh, gitu. Fabri tahu nggak museum air? Harusnya sih tahu Mas. Tahu ya, lu temennya CS gitu. Imul tahu museum air? Nah itu kurang yakin Mas. Hah? Percuma, nggak usah ditelepon, nggak usah tanya kali Imul mah. Cuma ditanya di Jogja makan enak di mana, dia bingung kan? Iya. Nah ya udah, oke. Berarti PR ya buat museum air ya, dan museum-museum lainnya. Iya, biar lebih dikenal lagi ya Mas ya. Oke, ya udahlah kalau begitu, karena sudah malam, sudah waktunya kita makan burung dara dan burung puyuh di terang bulan. Ini. Ya. Oke, buat yang sudah dengerin, terima kasih Mas Danu, makasih lo udah. Terima kasih juga Mas mau Ponco. ngobrol. Ternyata Sama-sama. kita banyak kesamaan, suka Louvre, suka air. Saya suka air juga, air kehidupan. Saya nggak air kehidupan. Bukan air yang lainnya Mas ya, tapi ya. Bukan air lainnya apa contohnya? Air liur. Air liur, jijik. Ini benar-benar jijik nih. Bukan Mas, bukan. Bentar, tadi calon istri lo itu calon istri, calon suami? Calon istri Mas. Calon istri ya, Mas. cewek berarti ya. Cewek, ya Mas, udah, cewek, Mas. moga-moga lancar ya. Amin Mas, amin. Harusnya sih tahu Mas. Harusnya sih tahu ya. Ya, oke. Dan ternyata nih sepotong terakhir dari obrolan kita nih nggak kerekam karena ini memory cardnya penuh. Belum gue pindahin, tapi rekamannya ada di sini, jadi aman. Tayangnya tetap suaranya penuh, videonya setengah sih bangke, gue lupa. Ya udah, terima kasih buat yang sudah nyimak ya. Kita nanti ngobrol lagi ya Mas Danu ya. Siap Mas Ponco. Dan assalamualaikum.